profesionalisme aparat penegak hukum adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan di Indonesia. Namun, bagaimanakah membangun profesionalisme tersebut di tengah berbagai tantangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Aulia dari International Class 2024, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dalam video ini, kita akan membahas wawasan mendalam dari Dr. Frans Hendrawinata, seorang pakar hukum terkemuka yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan supremasi hukum di Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian profesionalisme aparat penegak hukum. Apa itu? Profesionalisme penegak hukum adalah komponen dan kemampuan aparat hukum untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip keadilan, hukum positif, dan nilai-nilai etika. Di sini ada 3 komponen utama profesionalisme. Apa saja? Yang pertama ada komponen teknis. Di komponen teknis adalah kemampuan untuk mendalami hukum secara mendalam dan melaksanakannya dalam berbagai situasi, baik itu litigasi, mediasi, maupun arbitrasi. Yang kedua adalah integritas. Di integritas, penegak hukum harus menjunjung tinggi kejujuran, tidak terpengaruh suap, dan menjalankan tugas secara jujur dan juga transparan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah independen. Independen maksudnya tidak terpengaruh oleh sesuatu apapun di dalam sistem demokrasi, baik itu dari pihak politik, ekonomi, maupun sosial. Di sini, menurut Dr. Frans Hendrawinata, profesionalisme adalah landasan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika profesionalisme itu dilanggar, kepercayaan masyarakat itu akan hilang, dan ini akan menyebabkan runtuhnya supremasi hukum. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai tantangan profesionalisme di Indonesia. Indonesia seringkali menghadapi berbagai masalah dalam penegakan profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk yang pertama, korupsi dalam sistem hukum. Banyak aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hingga hakim seringkali terindikasi kasus korupsi. Menurut Transparansi Internasional, persepsi politik terhadap penegak hukum di Indonesia seringkali lemah. Yang kedua, intervensi politik. Aparat hukum terkadang tidak dapat bekerja independen karena tekanan-tekanan politik, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Yang ketiga, kelemahan kompetensi teknis. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pelatihan dan pendidikan yang cukup untuk menangani kasus-kasus yang kompleks, seperti kejahatan cyber, pencucian uang, atau korupsi lintas negara. Yang keempat, kurangnya etika dalam penegakan hukum. Beberapa aparat penegak hukum bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, bukan berdasarkan prinsip keadilan. Materi yang ketiga adalah tentang 3 pilar profesionalisme menurut Dr. Frans Hendrawinata. Dr. Frans Hendrawinata memetakan 3 pilar profesionalisme yang menjadi landasan transformasi aparat penegak hukum. Apa saja? Yang pertama, etika dan moralitas. Aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman mendalam tentang etika hukum dan moralitas. Pelatihan etika dan kode etik harus menjadi prioritas, terutama dalam melawan godaan suap dan korupsi. Dr. Frans Hendrawinata pernah mengatakan, tanpa integritas, hukum menjadi alat kekuasaan, bukan keadilan. Yang kedua, tentang peningkatan kompetensi dan pendidikan berkelanjutan. Aparat hukum harus terus memperbaharui pemahaman mereka tentang hukum yang berkembang, seperti teknologi, kejahatan transnasional, dan hukum internasional. Di pendidikan berkelanjutan, baik melalui pelatihan teknis maupun seminar hukum, adalah kunci utama untuk menciptakan aparat yang kompeten. Kesimpulan dan relevansi untuk masa depan. Profesionalisme aparat penegak hukum adalah kebutuhan mendesak untuk menciptakan keadilan yang merata. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, aparat hukum tidak hanya harus memiliki kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Dr. Frans Hendrawinata menekankan bahwa perubahan dimulai dari pendidikan hukum, pengawasan yang ketat, dan komitmen bersama
untuk menegakkan supremasi hukum.